Malah rangka yang sudah tebal dan kuat ini masih ditambah inovasi belalai yang gak jelas ini. Itu juga mungkin masih butuh waktu 10 tahun buat patah. Ngapain juga dibikin lebih awet lagi, biar bisa tahan sampai kiamat. Udah bentuknya buruk rupa, awet pula. Jadi enek kan ngelihatnya. Siapa coba yang butuh ini? Emang mau perang? Motor-motor Suzuki sejak lama dikenal memiliki kualitas mesin yang tangguh, awet, dan minim masalah. Banyak mekanik sepakat bahwa mesin Suzuki jarang rewel dan secara teknis sangat solid. Bahkan banyak beberapa partnya yang sampai sekarang masih menjadi incaran untuk dipasang di motor lain. Salah satunya CDI Shogun Kebo ini. Dan hal tersebut masih terus dipertahankan oleh Suzuki sampai sekarang. Berbeda dengan pabrikan lain yang makin kesini inovasinya makin naik kelas, karena dari engineer sampai marketing diisi orang-orang cerdas, desain produknya juga makin keren makin cadas, tapi kualitasnya makin Mari kita bahas di video ini. Honda dan Yamaha sampai sekarang masih menguasai pasar sepeda motor Indonesia. Salah satunya karena kekuatan utama mereka ada pada desain yang dinilai bagus dan sangat sesuai dengan selera mayoritas konsumen Indonesia. Di pasar Indonesia, tampilan visual memiliki peran sangat besar dalam keputusan pembeli, seperti bentuk bodi, garis desain, bentuk lampu, hingga kesan mewah atau sporty sering menjadi pertimbangan pertama sebelum konsumen berbicara soal mesin, fitur teknis, atau daya tahan. Bagi banyak orang Indonesia, motor adalah soal gengsi, gaya, dan kesan pertama yang enak dilihat, sehingga desain menjadi faktor nomor satu. Sementara urusan kualitas, keawetan, dan detail teknis seringkali ditempatkan di urutan berikutnya, selama masih dianggap cukup baik dan tidak terlalu bermasalah. Dan disinilah cerdasnya Yamaha dan Honda. Mereka selalu memberikan apa yang diminta konsumen Indonesia. Desain yang bagus, fitur-fitur gimmick, dan warna-warna yang menarik. Jadi dia dari cat pabrikannya itu udah kayak gini guys tuh. Tapi nggak tahu yang lain sama apa enggak ya. Cuma dia kayak jeruknya kelihatan banget tuh. Diberi hitam apalagi di bagian belakang. Apaan nih? Sampai. Untuk kualitas, karena masyarakat Indonesia tidak peduli kualitas, ngapain juga kan dikasih kualitas bagus? Cerdas. Sementara Suzuki justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Sejak dulu hingga sekarang, Suzuki relatif konsisten dalam kualitas mesin, keawetan, dan performa. Yang mana itu semua tidak dibutuhkan masyarakat Indonesia. Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia cuma desain yang tampan, bukan desain yang dibawa dari perindapan. Dan beberapa inovasi Suzuki juga membuat motor-motor mereka yang sudah awet menjadi makin awet. Kan? Seperti spakbor dan leg shield besi di Suzuki Access ini. Siapa coba yang butuh ini? Emang mau perang? Di Indonesia nggak ada yang butuh inovasi macam ini. Indonesia nggak butuh awet, apalagi ini cuma cover. Orang yang di dalam aja kalau bisa juga pakai plastik semua kok. Suzuki. Kalau bikin motor kenapa selalu kayak gini? Yang kualitasnya selalu susah untuk ditandingi. Seperti produk berwarna kuning satu ini, yang harganya murah tapi kualitasnya sudah teruji. Ada di setiap bengkel yang pernah kami temui. Dan kami juga sudah membuktikan sendiri. Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu kalau kami dari beberapa tahun lalu selalu pakai si kuning Haston ini. Dari yang ini, sampai si paling mantap ini, yang sangat memudahkan kami untuk membuka baut-baut besar. Apalagi cuma baut seperti ini.
Loh, kok susah ya? Kok nggak bisa sih? Gimana ini si kuning? Kayaknya harus CO lagi deh. Nah, ini baru bisa. Ngomong-ngomong, ini harganya lebih murah daripada ini. Kami kira udah punya yang lumayan mahal, udah nggak perlu yang kayak gini lagi. Ternyata mereka berdua memang saling melengkapi. Buat buka baut seperti ini, pakai yang ini. Kalau yang gede-gede ini bisa banget buat bongkar CVT. Tapi juga perlu hati-hati, karena kualitas CVT sekarang yang agak ngeri. Kalau kalian beli kunci shock set seperti ini, kalian sudah dapat quick release ratchet yang super kokoh ini, dan 10 buah kunci shock berbahan CRV premium. Kalau yang ini, kalian dapat 8 buah kunci ring pas dengan ukuran 8-19 mm. Termasuk tempatnya ini untuk menyimpan supaya lebih rapi. Yang intinya, kalau kalian mau beli kunci-kunci seperti ini, tinggal beli aja Haston yang warna kuning. Karena harganya cukup miring, tapi kualitasnya dijamin tahan banting. Dan bisa dibandingkan dengan produk pesaing yang katanya terkenal tapi KW-nya bejibun, bikin pusing. Ingat, karena kualitas paling penting, ingat Haston yang warna kuning. Nice. Berikutnya rangka yang sangat kuat. Ngapain? Rangka kan di dalam. Di dealer nggak ada yang mau ngecek seberapa tebal rangka motor kalian. Lagi pula ketebalan rangka juga sangat berpengaruh ke bobot kendaraan. Hal ini juga berbanding terbalik lagi dengan beberapa kompetitornya yang semakin membanggakan bobot motor mereka yang makin ringan. Dan mengklaim kalau makin ringan, maka konsumsi BBM makin berkurang signifikan. Really? Suzuki tidak peduli hal tersebut. Malah rangka yang sudah tebal dan kuat ini masih ditambah inovasi belalai yang gak jelas ini. Buat apa ini? Banyak-banyakin ongkos produksi aja sih. Rangka kalian tuh udah kuat, ngapain pakai belalai ini yang menyalurkan panas dari CVT untuk mengeringkan daleman rangka. Kalaupun rangka kalian keropos dari dalam, itu juga mungkin masih butuh waktu 10 tahun buat patah. Ngapain juga dibikin lebih awet lagi, biar bisa tahan sampai kiamat. Kasah kakean cangkem tak platok dasmu we. Dan untuk bagian plastik cover body juga, udah bentuknya buruk rupa, awet pula. Jadi enek kan ngelihatnya. Kalau pabrikan lain bagian cover dibikin makin tipis. Ya biar kalau kena lubang dikit langsung getar bahkan ambyar. Dan mau tidak mau kalau sudah ambyar harus ganti baru. Belinya ya di bengkel resmi dong, biar duitnya terus muter. Sekaligus bisa menghidupkan roda ekonomi Indonesia. Untuk mesin juga sama saja, ngapain bikin mesin awet? Masyarakat Indonesia nggak butuh itu. Kita butuhnya mesin dengan fitur-fitur canggih seperti ISS, speedometer full digital, sampai turbo dan hybrid kimik. Nah ini malah teknologi engkol zaman purba masih dipakai saja. Dan disinilah letak yang menurut kami justru bodoh. Suzuki terlalu keras kepala mempertahankan kualitas yang sebenarnya sudah sangat bagus, lengkap dengan berbagai inovasi teknis yang membuat motornya terkenal super awet dan tahan lama. Padahal, di konteks pasar Indonesia, keunggulan seperti itu bukanlah kebutuhan utama dan bahkan seringkali tidak dianggap penting oleh mayoritas konsumen. Pasar Indonesia tidak menuntut motor yang terlalu sempurna dalam hal kualitas, karena yang penting desainnya tampan, bukan malah dibikin gak bisa rusak sampai hari pembalasan. Akibatnya, energi dan biaya yang dihabiskan Suzuki untuk mengejar kualitas ekstrim dan keawetan berlebih justru menjadi sia-sia, karena tidak sejalan dengan apa yang benar-benar diinginkan pasar Indonesia. Untuk apa Suzuki memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh orang Indonesia?
Pendekatan ini justru kontraproduktif bagi bisnisnya sendiri. Motor yang terlalu awet, terlalu tahan lama, dan minim masalah juga membuat konsumen tidak punya alasan untuk kembali membeli motor baru dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih. Karena motornya masih layak pakai dan belum terasa perlu diganti. Berbeda dengan Honda dan Yamaha yang secara realistis memahami pola konsumsi pasar Indonesia. Setelah sekitar 5 tahun pemakaian, masa garansi rangka sudah habis, kondisi motor mulai menurun, desain sudah terasa ketinggalan zaman, dan secara psikologis konsumen terdorong untuk membeli motor baru. Bahkan baru beberapa bulan saja sudah mulai muncul gejalanya, seperti ini, sampai sumber cuan yang fenomenal ini. Dan inilah yang membuat siklus pembelian terus berulang dan pasar tetap hidup, serta perekonomian Indonesia terus berputar. Sementara Suzuki dengan obsesinya pada keawetan berlebihan justru membunuh potensi pembelian ulang. Dan ini adalah salah satu yang membuat perekonomian Indonesia sulit bertumbuh. What? Nah, gimana menurut kalian? Apakah setuju dengan pendapat kami? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Sekian video ini dan salam motor awet. Walaupun harganya ramah di dompet, tapi kebanyakan desainnya cuma bagus di mata jam.